Ya, sekarang mari kita lanjutkan. Tadi untuk yang jenis-jenis bearing, kita sudah selesai dengan yang rolling. Nah, sekarang kita akan ke yang sliding. Oke, nah sekarang saya menuju ke page ini. Nah, ini adalah sliding contact bearings. Jadi sebenarnya sliding contact bearings itu simple. Kalau misal tadi yang rolling, itu pasti akan ada bagian yang berputar, gini ya. Entah itu dalam bentuk silinder atau dalam bentuk bola, ya. Jadi ada bola atau roller ya. Roller tadi itu yang silinder. Nah, intinya kalau rolling itu pasti ada sesuatu yang roll, sesuatu yang berputar. Nah, kalau untuk yang sliding itu dia tidak memerlukan adanya rolling media. Jadi langsung begitu. Nah, dan ini simple karena tidak perlu menggunakan bola-bola atau tidak perlu menggunakan roll-roll gitu ya. Nah, jadi di sini ditulis simple kind of bearings. Jadi yang paling simple. Nah, intinya seperti ini. Jadi kalau misalnya di yang rolling contact ya, kalau di rolling contact ini katakanlah lingkaran yang besar, diameter luar. Nah, ini diameter dalam dari bearingnya. Itu dia menggunakan media rollnya, entah itu bola, entah dalam bentuk silinder dan sebagainya. Nah, tapi untuk yang sliding itu ya ini misalnya untuk shaftnya. Nah, ini untuk yang inner outer ringnya. Nah, di sini itu dia tidak diberi apa-apa. Nah, tapi tetap ada medianya. Nah, biasanya dalam bentuk oil ya. Oil itu minyak atau oli, atau juga bisa material lain. Jadi bisa material padat lainnya. Nah, ini contohnya untuk yang oil ya. Nah, ini contohnya oil. Jadi shaftnya ada di sini, dimasukkan ke dalam lubang ini. Nah, kemudian dikasih oil. Nah, nanti kan di sini media untuk rollnya itu bukan media untuk ngerollnya itu bukan menggunakan bahan padat, tapi menggunakan bahan cair. Nah, jadi kebayang ya. Nah, ini juga. Nah, ini untuk yang oil. Nah, kalau ini ada basing. Jadi basing ini adalah material. Jadi ini adalah material padat. Sebentar. Material padat. Nah, jadi kalau untuk yang ini itu dia menggunakan oli atau cairan. Nah, kalau ini menggunakan material yang padat. Nah, biasanya material padatnya ini bisa berupa bermacam-macam, tapi yang jelas yang pertama dia padat ya. Yang pertama sifatnya padat, dan yang kedua kekerasannya lebih rendah daripada shaftnya. Nah, maksudnya lebih rendah ini gimana? Jadi ketika katakanlah di sini ada shaft, kemudian dia shaftnya berputar, karena kekerasan bushingnya ini lebih rendah, maka ketika shaftnya itu berputar, maka yang akan aus duluan adalah bushingnya. Jadi yang lecet duluan itu bushingnya, bukan shaftnya. Kalau misalnya kekerasan bushing itu lebih keras daripada shaftnya, maka ketika shaft itu berputar atau bergerak secara horizontal ya, entah itu berputar atau bergerak secara horizontal, maka yang akan lecet adalah shaftnya. Nah, makanya supaya menghindari dari kelecetan shaft itu digunakan material bushing yang lebih rendah kekerasannya. Dan biasanya kalau lebih rendah kekerasannya itu harganya lebih murah. Nah, jadi lebih baik mengganti bushingnya daripada mengganti shaftnya. Okay.
Nah, ada juga yang tipe ini. Nah, untuk tipe yang satu ini itu digunakan untuk shaft yang panjang. Jadi misalnya kalau yang ini kan kalau untuk yang dua ini kan untuk shaft yang pendek. Nah, sekarang ini untuk shaft yang panjang. Misalnya ini ya contohnya ya, contoh yang untuk yang ini ya. Oke, saya pakai warna lain saja. Nah, ini contohnya. Jadi misalnya ini ada shaft panjang gitu ya. Katakanlah ini panjangnya 7 meter. Nah, kemudian dipasang apa namanya? Dipasang piring gitu ya. Dipasang piring di sini dan juga dipasang piring di sini. Nah, dan ini sebenarnya masih panjang gitu ya, masih panjang. Jadi panjang, panjang. Nah, bahkan juga panjangnya sampai sini nih. Nah, kemudian ada lagi bearing. Nah, jadi ini itu bearing, ya ini juga bearing. Nah, sekarang bayangkan kalau misalnya ingin mengganti bearing yang di tengah. Apa ya harus nyopot ini gitu ya. Dicopot dulu yang ini, kemudian digeser dari sini sampai sini. Nah, kan jauh ya dan ribet ya. Nah, ini saya buat gini aja deh. Panjangnya itu dari sini ya. Kita pakai ekstrim aja, katakanlah ini 10 meter gitu. Nah, kalau mau buka ini kan ribet. Nah, daripada masangnya itu bukanya itu harus dari ini dibuka dulu, kemudian ini digeser sampai keluar. Nah, lebih baik wadahnya yang dilepas. Dilepas dalam artian ini dicopot, jadi dipisah gitu loh. Jadi bearingnya itu memiliki kemampuan untuk bisa dipisah. Nah, jadi ini kan kalau kita lihat perhatikan di sini ada yang nggak gabung ya. Nah, itu sebenarnya ketika kemudian dicopot, itu bagian atasnya bisa lepas. Nah, jadi daripada kita geser sampai sana, itu bisa dilepas. Jadi ini dilepas. Nah, ini tinggal diganti gitu ya, tinggal diganti bearingnya. Nah, biasanya tipe-tipe seperti ini adalah tipe-tipe yang bus karena basingnya ini itu dari material padat. Kalau misalnya menggunakan yang oli, ya iya, tentu susah karena kalau dilepas pasti bocor. Intinya gitu. Nah, itu untuk yang sliding contact. Jadi intinya perbedaan yang mencolok adalah kalau rolling contact itu ada sesuatu di tengahnya ini, entah dalam bentuk bola atau silinder. Kalau sliding, dia tidak ada bola atau silinder, tapi menggunakan media lain. Kalau cairan itu dalam bentuk oil, kalau padatan dalam bentuk material dengan kekerasan yang lebih rendah. Oke. Nah, itu kemudian kita lanjut pembahasan ke ini ya, bearing life atau umur bearing. Ini adalah umur bearing ya atau umur bantalan. Nah, jadi saya baca dulu. Contact stress occur on the inner ring, the rolling element, and on the outer ring during bearing operation. Jadi jelas ya bahwasanya ketika bantalan itu beroperasi pasti akan ada tegangan. Tegangannya bisa terjadi pada inner ring, rolling element, ya bola-bolanya tadi, atau juga on the outer ring during a bearing operation. Jadi di luarnya pun juga bisa terjadi gaya. Ya intinya ketika benda bergerak pasti akan ada gaya, entah dimanapun itu lokasinya. Nah, kalau if the bearing is clean and properly lubricated, kalau misalnya bearingnya itu bersih dan terlumasi dengan baik, gitu ya, terlindungi dari kotoran-kotoran. Nah, maka ketika dan juga beroperasi pada suhu yang normal, ya tidak terlalu panas. Nah, maka kerusakan yang timbul itu pasti berasal dari metal fatigue. Jadi kan kalau benda selalu bergerak, pasti akan lelah. Gitu ya, sama seperti manusia, ketika dia terus beraktivitas maka akan lelah dan akan timbul kegagalan atau kerusakan. Nah, sama. Kalau misalnya semuanya dalam kondisinya baik ya, misalnya katakanlah bantalannya itu bersih, kemudian pelumasnya juga bagus ya, pelumasnya bagus, dia kondisinya bersih, nggak ada kotoran yang masuk ya.
nggak ada kotoran masuk, dan normal temperatur, maka satu-satunya hal yang menyebabkan bearing itu rusak itu pasti kelelahan daripada metalnya. Nah, untuk mengetahui kelelahan atau umur suatu bearing itu lambangnya adalah L ya. Jadi L itu adalah bearing life. Nah, jadi L. Jadi lambangnya adalah L ya, lambangnya adalah L. Nah, L itu punya macam-macam jenis. Ada L10 ya, ada L10, ada L10H, ada L10S, L10S gitu. Nah, untuk yang L10 ini, jadi cara bacanya adalah maksudnya gini. Katakanlah jadi L10 ini adalah umur maksimal sebuah bearing dan jenis-jenis bearing yang mirip, karena kan pasti pabrik itu mengeluarkan satu jenis bearing. Itu kan sebenarnya kan bearingnya sama, bentuknya sama, jenisnya sama, cuma beda merek aja. Nah, number of revolution or hours, jadi L10 itu menggambarkan jumlah rotasi, jumlah putaran daripada bearing, itu kan pasti bearing berputar. Atau jam operasi, yang mana 90% dari group of identical bearings. Jadi 90% dari jenis-jenis bearing yang mirip, itu pasti akan mengalami kegagalan. Nah, katakanlah kita punya 100 bearing. Jenisnya A, gitu ya, jenisnya A, dengan jenisnya A dan 100 merek berbeda. Nah, jadi kita punya gini aja deh, saya buat ini. 100 bearing, beda merek. Nah, tapi jenisnya sama. Jenisnya A. Nah, seperti apa ya? Minyak goreng. Minyak goreng itu ya minyak goreng. Cuman ada yang minyak goreng merek Bimo titik, ada yang merek apa lagi? Sun apa gitu ya. Nah, sama juga seperti cuci piring. Cuci piring ya gitu-gitu aja. Ada merek Sun titik gitu ya, ada merek Mama Lem titik dan sebagainya. Tapi kan intinya sama. Nah, maksudnya adalah 90% of group identical. Itu kalau katakanlah kita punya 100 bearing, beda merek, tapi jenisnya sama, ya 100 bearing tipe A. Itu 90% atau 90-nya gitu ya. 90-nya itu akan gagal. Ya, akan gagal pada kondisi tertentu. Nah, misalnya jenis A ini akan gagal ketika sudah dipakai selama 30.000 jam. Nah, maka 90% dari 100 bearing yang tadi itu, 90 bearing dari 100 bearing tadi itu akan gagal pada putaran yang ke 30.000. Ya, intinya seperti itu. Jadi intinya populasi lah. Jadi paham ya? Nah, oke, kita lanjut. Nah, L ini adalah rumus. Jadi ada hitung-hitungannya, dan hitung-hitungannya seperti ini. Jadi ada L10, L10H, dan L10S. Nah, L10, jadi L10 itu adalah umur bearing dilihat dari umur bearing dilihat dari jumlah revolusinya atau jumlah putaran. Nah, itu L10. Kalau misalnya kita ingin mengetahui L10H atau jumlah bearing dengan menggunakan L10H, itu berarti umur bearing dilihat dari jam kerjanya. Jam kerja. Kalau misalnya L10S itu di umur bearing dilihat dari jumlah putaran yang menyebabkan dia bergerak sepanjang sekian. Nah, kalau di sini kan dari jumlah apa ya nyebutnya ya? Dari jumlah
jauhnya rotasi. Jadi kalau misalnya katakanlah bearing yang dipakai di mobil mobil hemat energi itu ya, Bayu Surya. Nah, itu kan ngitungnya jaraknya Bayu Surya bergerak dari titik A ke B, katakanlah bergerak sejauh 10 juta kilometer. Nah, kita mau katakanlah menggunakan bearing yang kalau dia berputar sejauh 10 juta kilometer itu aman. Ya, ini 10 juta itu ya siapa tahu ada ya. 10 juta kilometer gitu. Nah, itu pakainya L10S. Nah, jadi ada 3 jenis. Kalau kita ingin tahu bearing ini umurnya berapa sih? Bearing ini itu memiliki maksimal umur berapa? Secara rotasi berarti kita pakainya L10. Kalau bearing ini memiliki berapa lama sih kita bisa menggunakan ini dioperasikan? Nah, itu menggunakan L10H. Kalau mau tahu kalau jarak berputarnya dari sebuah bearing itu bisa menggunakan L10S. Nah, untuk perhitungannya bagaimana? Nanti kita akan lanjutkan di video selanjutnya.